biar nanti bisa jadi panduan bukan sebagai bukan sebagai kopasnya tapi sebagai panduan apa istilahnya step-stepnya. Ya silakan Bapak Ibu bisa download. Adakah yang bisa membantu untuk kemudian ini apa namanya istilahnya melakukan live code gitu ya di share screen untuk melakukan live code untuk cleansing data. Untuk datanya monggo ditentukan sendiri apa saja boleh. Saya akan mungkin untuk awal saya akan coba ini ya. Saya akan coba menjalankan shortcut yang saya miliki. Di sini ya untuk data ini misalnya share screen saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Share screen-nya sudah kena. Oke. Banyak itu share screen-nya, Mas. Masa enggak? Banyak banget. Oh, tadi. Udah, Deng. Udah ada. Oh, udah ya. Iya, di sini saya melakukan tahapan pertama dari aktivitas EDA ya. Kita mencoba melakukan aktivitas pertamanya yaitu pengambilan data. Pengambilan data. Coba ambil datanya. Di sini kebetulan saya attach directory demo filenya di mana. Habis itu saya rubah namanya. Saya kasih nama baru agar saya lebih mudah melihat kemudian ada karena datanya bentuknya dia itu ada sedikit keterangan ya di baris keduanya, maka baris keduanya saya skip baris keduanya. Nah, di sini ketika kita mengimpor data, kita sudah melihat datanya sudah masuk di sini di global environment ada data sudah masuk. Terus nilai dari direktori kita juga sudah ada, nggih. Ini direktorinya nanti biasanya menyesuaikan dari di mana R-nya Bapak Ibu berjalan di proyeknya. Nah, dari situ ketika awal kita melakukan eksplorasi data gitu, ketika kita memasukkan dataset saja sebenarnya kita sudah diinformasikan gitu terkait dengan spesifikasi kolomnya dan nilainya apa ya spesifikasi kolomnya apa saja gitu ya. Ini yang kemudian memberi kita gambaran bahwa oke, berarti data yang kita miliki itu sebagian besar bentuknya numerik gitu ya. Numerik. Kemudian setelah kita menyemplungkan datanya gitu ya, kita bisa klik ini mungkin untuk melihat datanya ada yang kosong, kemudian ada yang sudah terisi dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat lagi dari menggunakan summary ini gitu, misal beberapa tool yang seperti tadi saya katakan untuk bisa melihat dataset kita gitu. Kita bisa melihat ketika kita summary di sini juga hampir sama akan menampilkan gitu kalau misalnya date gitu nanti dia minimal data yang ada di sini itu date-nya dari date tanggal berapa di sini dari dataset COVID yang saya punya ini kebetulan dia tanggal 3 tanggal 2 bulan 3 tahun 2020 sampai tanggal 3 bulan 9 itu September September 2020 tanggal 3 masih fresh. Terus mediannya berapa? Mediannya berada di 6. Kemudian kita bisa mendapatkan info juga di sini untuk data ini. Kemudian kalau misalnya di data kumulatif case, khusus di variabel kumulatif case itu ada minimal data tuh berapa? 2 gitu ya. Jadi ada kumulatif case-nya hanya 2 gitu. Kemudian paling tertinggi ada 184 kumulatif case-nya. Terus ada recover case-nya, kemudian ada total date-nya gitu nih, ada kita menemukan juga nih dari sini kita bisa lihat ada nilai yang hilang ya, ada 8 apa istilahnya 8 kok baris ya, 8 baris nilainya hilang. Ini juga di recover case per day. Terus kemudian kasus kematian, kasus kesembuhan. Masa enggak? Iya. Ini pakai dataset kita ya? Bisa ya? Kita coba ini. Bisa. Sangat bisa. Makanya ini saya cuma menentukan saja. Silakan Bapak Ibu buka datasetnya. Habis itu dicoba dilihat ada apa sih di datasetnya gitu. Ini yang kalau dari awalnya kita install package yang tadi ya, ggplot. Ya, kita paling tidak menggunakan 2 ini. Di-share aja Mas Puji. Saya belum share di chat. Mas Puji yang share. Mas Puji yang share. Nanti kita coba ikutin awalnya dulu nih Pak. Oke. Ggplot sama apa dulu nih? Tadi
Ketika Oh ini di script yang saya share itu bisa Pak. mana? Pak Puji sudah saya share scriptnya di chat. Eda R yang baru Iya, siap. 10-13 menit tadi. Ini Pak, ini kelihatannya merah semua ya. Gimana? Virtual background-nya nggak kelihatan itu, Pak. Gambar. Gimana Mas Puji, mau share screen dulu atau saya coba? Ini belum, Pak. Belum nih, Mas. Maksudnya belum ke download. Belum menentukan datanya. Iya, baru mau ngambil datanya, datasetnya. Oh iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau punya dataset boleh langsung di apa istilahnya? Di share screen gitu ya. Coba dilakukan langkah-langkah yang eksplorasi tadi yang sudah kita coba tunjukkan. Ya, oke, sambil menunggu coba ini ya, saya coba lanjutkan sedikit. Data yang di R COVID aja dulu kalau gitu. Ya, ini informasi data dari sini ya, data.org. Ini mungkin kita untuk melihat describe dari datanya, kita ada menemukan data yang hilang ya. Nah, ini kemudian menggunakan fungsi glimpse yang ada di DPLYR, masuk juga dalam Tidyverse. Itu kita bisa melihat sebaran datanya, tipenya apa, kolomnya apa saja, ada berapa baris gitu. Di sini kebetulan sedikit 186. Letaknya apa saja, kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi str. Str itu seperti tadi sih untuk melihat spek dari atribut kita apa saja. Terus kemudian di sini juga memperlihatkan hampir sama dengan yang ini, yang apa namanya, yang glimpse ini. Bersama dengan yang glimpse. Tuh, kemudian kita menggunakan scheme R ini yang cukup lengkap menggunakan scheme R itu. Jadi mulai dari nama dari nilainya di sini gitu ya, global variable, jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa, ada berapa tipe data di sini, kasih tahu. Terus kemudian ini variable tipe data di sini disebutkan and missing-nya tidak ada untuk variabel tipe data. Terus kemudian untuk di nomor, jadi sini dikelompokkan ya. Kalau yang ini kan yang variabel yang data sendiri, kita ini numerik sendiri gitu. Numerik ada 8 ya dari total 9 ini. Nah, ini 9 kolom, ada 9 kolom. Kemudian satunya ada date, satunya lagi ada numerik. Nah, yang date langsung dipisahkan. Kelihatan min max medianya lebih apa ya, visualisasinya mungkin lebih oke lah kalau kita menggunakan scheme R ini. Terus kita bisa lihat di sini kumulatif, ada n missing enggak? Oh, enggak ada gitu kan. Habis itu min-nya berapa? Terus habis itu histogramnya, di sini histogramnya bisa kelihatan. Ini sebaran datanya di sini ada. Terus kemudian di sini kita lihat misalnya recovered case, kasus yang sembuh gitu ya. Total recovered case di sini ada 8 ternyata yang missing gitu ya. Atau dead case per day, kasus kematian setiap hari gitu, ada berapa? Ada 9 kolom yang missing. Dan ini bentuk histogram datanya. Nah, dari sini juga mungkin kita bisa membuat histogram, memvisualisasikan histogramnya lagi gitu ya, dengan cara mengambil datanya menggunakan dolar seperti ini untuk menselect kolomnya. Bisa kita coba lihat histogramnya. Nah, ini mungkin jadi di sini kita melihat untuk data kumulatif case-nya itu sebaran nilainya itu di frekuensi berapa saja gitu kan. Yang sebagian besar di frekuensi 80-an sampai yang terkecil di sekitar ini. Jadi ini sebaran data kira-kira seperti ini. Mungkin kita kalau misalnya mau melihat kemudian perbandingan ya, apa nih? Oh, kita belum memanggil ggplot-nya kayaknya.
kalau misalnya kita coba buat gini ya, kasus kematian versus kasus baru gitu, dilihat dari sudut dari date-nya yang dikelompokkan, dikelompokkan per bulan misalnya. Kita bisa lihat di sini ada satu yang data yang sepertinya jauh daripada varian data yang seharusnya terkumpul di titik linear ini gitu. Nah, ini kira-kira langkah simpel yang bisa kita gunakan mengevaluasi, dan ini saya baru melihat hanya beberapa data dan hanya beberapa hubungan. Ketika nanti kita berbicara eksplorasi data, maka kita harus melihat sekian kumpulan dataset yang kita miliki, dan ini memang tidak bisa dikatakan fasenya melalui fase 1 dulu, fase 2 dulu, fase 3 dulu, fase 4 dulu, selanjutnya gitu. Bisa jadi ketika kita menemukan data di sini ada missing value, kita bisa abaikan dulu misalnya. Tapi ternyata ketika suatu saat di nilai observasi kita membutuhkan nilai missing value itu harus terisi, baru kemudian kita mengisi dengan pendekatan algoritma tertentu gitu ya. Jadi ini kira-kira simple case-nya gitu ya. Kita coba ambil datasetnya, kita coba eksplorasi ada seperti apa gambaran data kita. Ini penting pokoknya di dalam kita melakukan eksplorasi data sangat penting untuk kita melihat varian data kita seperti apa gitu. Untuk kita mengetahui apa data kita ini terdistribusi normal apa enggak gitu ya. Coba mungkin nanti kita bisa dibandingkan dengan data iris gitu ya, data iris yang ada di ini, di mana namanya, di dalam R. Itu kalau kita coba melakukan bisa melihat di sini sebaran histogram, data histogramnya ya. Terus data spesiesnya. Setosa, Virginia, sama satu lagi saya lupa apa namanya. Nah, di sini. Nah, ya. Dari sini mungkin Bapak Ibu saya rasa sudah bisa melakukan eksplorasi sendiri. Mas, masa enggak? Ya? Saya share ya. Saya Boleh, ada boleh. error. Nah. Oh iya, bagus malah Mas kalau ada error, jadi ada ini ada kita bahas nih. Ini error iya. semua. Wah, nggak apa-apa Mas. Kalau saya nggak bisa jawab, Bapak Ibu sekalian pasti juga akan menemukan jawabannya kok nanti di sini. Monggo, di-share aja Mas. Wah, saya nggak. Ini ya. Salah nge-share. Oke. Ya, ini ya kelihatan ya Mas? Ya, kelihatan. Soalnya saya pakai monitor 2. Waduh, luar biasa. Bukan, biar bisa ngikutin aja. Oh. Ini kan ada error user dokumen. Does not exist. Does not exist. Mungkin belum saya impor ya di sini ya. Bisa jadi iya. Ini struktur foldernya bisa jadi belum sesuai. Oh gitu. Untuk datanya sudah di-download tadi ya Mas ya? Sudah download di sini. Iya. Kan harusnya sudah ada di sini ya. Pas saya. Oh ini kayaknya datanya dimasukin ke file CSV. Ada folder CSV juga nggak ya? Di sini. Nggak ada ya? Iya, ada nggak? Nggak ada kan ya? Saya udah copy sih sebenarnya di sini. Cuman kok nggak ada ya? Mana filenya? Ke apa di sini nih di environment-nya? Coba berarti datanya di-copy ke sini dulu kayaknya Mas. Mana datanya? Harusnya ada kan di sini muncul datanya kalau memang sudah ada. Iya, saya coba lagi nanti. Oh, datanya mana di sini? Ini kan case-nya belum ada ya di sini ya? Berarti harus ada di sini. Ya. Atau kalau misalnya Mas tahu posisi datanya di mana, dipanggil aja dari foldernya ini Mas yang di atas itu. Tadi sih udah saya kopas masuk di sini, cuman kok nggak muncul. Coba di copy lagi deh. Mana datanya dari download ya? Mungkin di copy ke sini. Ini masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Biar kelihatan. Agak. Coba diambil dari pas.
Nih, kan sebenarnya daily udah ada di sini. Di mana Mas? Kayak yang ini screen-nya nggak kelihatan. Oh, screen-nya nggak kelihatan ya? Iya, kayaknya cuma screen satu aja. Ups. Ya, malah kagak Nggak connect. bisa karena dia sessionnya. Jadi biasanya kalau ini ekspor akan waktu ekspor kayak geser gitu akan ada problem. Biasanya sih langsung tak masukin ke project dulu, baru tak load gitu. Siap. Saya coba dulu ya, Mas. Iya, nggak apa-apa sambil di share mungkin Mas. Oh, itu ada pidato presiden Salah. Nggak apa-apa. Justru itu Mas. Jadi kita tahu gitu bisa dapat gambaran juga. Kan biasa saya main di sini di dokumen. Iya. Biasa saya main di sini. Nah, tadi udah saya. Nah, ini ada nih update daily update. Nah, Oke. Ini langsung impor ya? Iya, bisa mau langsung impor di sini juga nggak masalah. Gitu. Ya, boleh. Ya, ini boleh kalau misalnya melalui user interface bisa juga import. Oke. Tapi itu sepertinya di situ nanti kita harus ngapus yang baris 2-nya. Oh, baris 2-nya ini. Ini kan harusnya nggak bisa ya kan? Masih tetap bisa, belum. Ini Mas izin. Nah, ini yang ininya Mas. Saya bisa nandain nggak ya? Bisa nggak nandain di sini? Gimana caranya menandakan ini Mas yang my directory /csv/daily update covid-19.csv. Nah, ini harus disesuaikan. Itu berdasarkan kasusnya, berdasarkan case-nya Pak Puji. Jadi Pak Puji misalnya di sini tempat filenya di mana nih yang kan ini kan daily update IDN COVID ya. Nah, itu diarahkan ketika CSV diarahkan ke